Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini bicara soal yang lagi-lagi terulang. Isu tentang reshuffle kabinet menjadi hangat kembali setelah baru-baru ini Neta Espane dari Indonesian Police Watch merilis satu berita atau analisa beliau tentang siapa-siapa yang akan diganti. Dari 18 kementerian, kabarnya ada 11 yang akan direposisi atau diganti posisinya. Nah, menyikapi ini biasanya pergantian kabinet karena ini bicara soal kinerja juga, tapi dalam politik ya juga ada aspek politiknya. Nah, bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik. Kita mau berbincang soal reshuffle kabinet yang versi keberapa ini, sudah berkali-kali isu ini berulang-ulang, dari soal kinerjanya maupun soal kepentingan-kepentingan politik di belakang ini semua. Bagaimana Mas Rudi melihat permasalahan ini dari perspektif kinerja juga dari perspektif politiknya ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Andri. Ini isu yang ditunggu-tunggu banyak orang gitu ya. Yang disuarakan Neta Pane kemarin kita baca adalah berkaitan dengan gerbong penggantian Panglima TNI. Ya, berkaitan ke sana ya. Ya, jadi dari Pak Hadi Cahyanto ke Pak Andika, katanya ini versi Neta Pane. Dan katanya juga Pak Andika naik menjadi Panglima TNI, terus kemudian ada Wakil Panglima TNI yang lama tidak terisi ini, mungkin Pak Yudo dari Kasal gitu ya. Terus mungkin Pak Hadi Cahyanto plottingnya isunya kalau nggak ke Dubes Perancis, tapi Pak Jokowi masih mengharapkan dia di Indonesia, mungkin dimasuk di Menteri Kabinet, menjadi Menteri Pertahanan atau mungkin Menteri Perhubungan atau nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sebetulnya begini, harus disikapi bahwa rakyat ini, khususnya beberapa kelompok bisnis mungkin ya, khususnya di pasar modal atau kelompok bisnis yang lain mungkin sudah hampir hopeless mendengar isu reshuffle. Ini kan sudah dari awal, mulai akhir Juni sudah ditiupkan dan sudah diharapkan terjadi, ternyata sampai sekarang ini sudah di menjelang akhir Agustus itu tidak terjadi juga. Kalaupun terjadi sebenarnya tidak mengagetkan gitu. Biasa-biasa saja, karena kita harus tahu kalau kita bicarakan topik kita yang terdahulu, itu kan memang ada beberapa pos yang layak untuk diganti. Tapi sebenarnya begini Mas Andri, kalau dari segi rakyat ya, manfaat dari kita, ini masa krisis gitu ya, masa krisis yang semuanya membutuhkan gerak cepat gitu. Ada plus minus pada saat kita reshuffle. Kalau kita melihat menteri-menteri yang tidak perform, memang secara objektif layak diganti. Tapi kalau kita bicara tentang efektivitas penggantian menteri dikaitkan dengan kerja cepat yang diinginkan Pak Jokowi, ini belum tentu juga. Belum tentu juga ya? Ya, karena menteri baru itu pasti dia akan ada penyesuaian baru, belum lagi dia membawa gerbong gitu ya, staf khususnya diganti atau mungkin diganti, mungkin polisinya juga diutak-utik ulang gitu. Ini tidak akan cepat gitu ya. Kalau dalam masa normal, bagi saya tidak ada masalah. Tapi pada masa krisis, masa pandemi yang membutuhkan gerak cepat, koordinasi cepat, ini penggantian menteri pada saat ini memang agak berisiko gitu ya. Belum lagi masalah koordinasi. Jadi si menteri baru ini harus mengkoordinasi ulang dua hal, secara internal gitu ya, mungkin dengan dirjen-dirjen eselon 1, eselon 2, kemudian juga dinas-dinas di daerah-daerah gitu ya. Belum lagi dia secara eksternal, dia harus koordinasi dengan menteri yang lain, dengan lembaga yang lain. Ini membutuhkan waktu gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden menginginkan kementerian ini bisa bergerak cepat gitu ya, atau diganti dulu orangnya gitu ya, tapi resikonya adalah perlu waktu lagi nih, 2 bulan 3 bulan untuk menunggu menteri itu tune in gitu ya. Kan kalau mengganti menteri kan nggak seperti ganti baterai Mas Andri. Ini baterai rusak gitu ya, diganti langsung nyala gitu. Kemudian nggak bisa. Ada kepentingan-kepentingan yang mengikutinya dalam perkembangan ini. Jadi nggak tahu apakah Pak Jokowi pilihannya kemana. Saran saya ini Mas Andri, selesaikan pandemi dulu dengan format kementerian yang ada, tapi di booster. Maksudnya di booster gimana ya? Jadi kementerian yang tidak perform ini diberikan dorongan gitu ya, dorongan entah dengan cara apapun gitu ya, supaya dia bisa
berperforma dengan baik gitu loh. Dan satu lagi mungkin kita pernah diskusikan, ada 11 kementerian ya, itu mempunyai wakil menteri gitu ya. Ya, fungsinya apa ya sekarang? Ya, wakil 11 menteri? kementerian itu satu kementerian punya 2 wakil menteri ya. BUMN ya. Ya, itu jadi totalnya 12 wamen. Nah, harusnya menurut saya boosternya adalah mengaktifkan fungsi wamen ini. Iya. Banyak kementerian yang wamennya katanya tidak pernah terdengar begitu ya. Apakah didaya gunakan atau dibiarkan saja oleh menterinya? Tidak dikasih portofolio kerja atau apa? Ya, saya mendengar begitu. Ada beberapa portofolio atau kementerian yang wamennya itu tidak difungsikan dengan baik. Gitu. Tapi kalau kita melihat yang lebih efektif di Kementerian BUMN misalkan, itu oke lah, wamen berfungsi berperan gitu ya. Di luar negeri juga berperan, di keuangan berperan, di pertahanan berperan. Di tempat lain saya tidak tahu. Logikanya Pak Jokowi yang seharusnya dijalankan oleh menteri. Pada saat kementerian diberikan wamen, harusnya menteri itu secara otomatis memberikan job description pada wamennya kan? Atau kewenangannya dialihkan ke wamennya gitu. Tapi tidak semuanya menteri berpikir seperti itu. Iya, padahal di masa pandemi ini kan salah satu agenda utamanya adalah menyelamatkan ekonomi rakyat ya. Nah, Kementerian Perdagangan ini juga mestinya optimal ya, wamennya juga mesti optimal ya, kerja. Semua orang mengatakan salah satu yang memenuhi syarat untuk di reshuffle adalah Menteri Perdagangan. Ya kan? Iya. Nah, tapi kita kan harusnya mengingatkan di Kementerian Perdagangan ada wamen itu, Pak Jerry Sambuaga. Ini anak muda yang luar biasa hebat loh ini. Pertanyaannya, dioptimalkan nggak, diberdayakan nggak, difungsikan atau tidak? Gitu Itu persoalannya. Ini persoalannya sekarang. Kalau menurut saya, Mas, logikanya, contohnya Kementerian Agama, ya, kita tahu menterinya tidak terlalu perform, tapi ada wamennya yang menguasai medan, gitu ya, jalan kok, oke, bisa dengan segala compang-camping jalan juga. Logikanya, dengan analogi seperti itu, Kementerian Perdagangan jalan loh. Ini kan jabatannya jabatan bukan hanya manajerial tapi juga politis ya. Iya. Aspek politis apa yang membuat seorang menteri tidak mendayagunakan wamennya? Kenapa ya? Ini masalah kewenangan, Mas. Kewenangan, dan kewenangan itu adalah menyangkut dengan jatah. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau kewenangan dialihkan, saya mempunyai kewenangan 10, 4 saya kasih ke Mas Andri sebagai wamen saya, otomatis span of control saya berkurang. Gitu? Ini ada perbenturan kepentingan. Itulah. Ya, ini ya, sahabat Indonesia, hal-hal yang perlu dicermati dan dikritisi. Bahwa wamen didaya gunakan itu adalah satu keharusan mestinya. Contoh ideal dulu waktu Pak Jokowi jadi gubernur, wakil gubernurnya Pak Ahok, itu jalan. Keren itu. Efektif itu. Kerjasama yang luar biasa, bagus begitu ya. Itu bagus. bisa menjadi contoh soal sebetulnya buat para pejabat-pejabat yang punya wakil. Saya mendengar di Kementerian Pertahanan juga begitu, Pak. Jadi Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo mau membuat suatu polisi besar, masalah penganggarannya itu si Sakti Wahyu Trenggono. Dia memang menguasai keuangan gitu. Dia seorang bisnismen, jadi ada pelimpahan yang sesuai dengan tugas kewenangannya. Yang baik ya. Jadi menurut saya, Mas Andri, kalau boleh jujur, saya menyarankan Pak Presiden kalau beliau mendengar adalah dipikirkan ulang, kalau mau di-reshuffle dengan 12 kementerian atau 11, itu harus dipikirkan bahwa mereka tidak mungkin bisa otomatis tune in, dipertimbangkan dulu. Yang kedua, apakah ada alternatif kementerian tidak perform diberikan booster? Yang salah satunya adalah wamennya yang ada kita berdayakan, dan kementerian yang lebih yang lebih strategis, Mas. Contohnya ISDM, dia malah nggak punya wamen. Iya, padahal banyak potensi dari pertambangan yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia ya. Perindustrian tidak punya wamen gitu. Nah, satu lagi Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada dua dimensi ya, dimensi kinerja yang mungkin juga sampai Pak Jokowi marah-marah itu udah jelas lah signalnya, tidak memuaskan kinerjanya. Dan juga tadi yang kita katakan momentum politik. Jadi mesti menunggu momentum nih. Nah, kemarin Pak Neta Espane mengangkat momentum penggantian Panglima TNI, juga mungkin Kapolri yang mau diganti. Nah, momentum ini dipakai sebagai satu momentum politik juga untuk mereshuffle. Nah, tadi dikatakan oleh Mas Rudi, ada latar belakang politik juga, yaitu kepentingan partai-partai yang menitipkan atau mengirim orang-orangnya duduk di kabinet. Nah, supaya Pak Jokowi punya keleluasaan dalam menentukan komposisi kabinetnya yang paling efektif, apa pesan Mas Rudi kepada partai politik yang menitipkan orang-orangnya di
kabinet? Atau nggak usah lagi, jangan ada titipan-titipan, kasih keleluasan sebebas-bebasnya buat presiden? Ya, kalau yang terakhir saya tidak yakin, karena namanya partai politik, Pak, Punya itu kepentingan, pasti ya? ada ujungnya adalah bagi-bagi kekuasaan, gitu ya. Dia merasa mempunyai saham, Kan udah nggak ada beban katanya. bebannya ya nggak tahu lah, ini sangat sensitif. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Andri. Saya meyakini tidak mungkin partai memberikan blank check kepada presiden. Silakan presiden atur sendiri, saya kira tidak mungkin. Pasti jatah itu ada. Politik lah ini. Realitas politiknya begitu. Justru yang terjadi sekarang ini pada saat isu reshuffle itu bertiup kencang, partai akan memberikan suatu pesan atau warning kepada presiden, jangan sampai jatah saya berkurang. Ya, gitu. Partai merah mendapatkan 4 atau 5, syukur-syukur ditambah. Gitu. Partai kuning mendapatkan jatah, jangan sampai dikurang. Dan kalaupun diganti, portofolionya juga harus strategis, gitu ya. Ada portofolio yang basah, ada yang setengah basah, setengah kering, dan kering banget gitu ada. Gitu kan. Metafora yang Ya, jadi menggoda juga ya. kalau memberikan saran, terutama kepada partai khususnya ya. Oke, jatah Anda tidak dikurangi, tapi orangnya berikan yang terbaik. Jadi satu portofolio minimal 4 atau 5 sehingga presiden punya keleluasaan untuk memilih. Ya. Jadi dan pemilihan 5 ini, gitu ya, 5 ini biarkan presiden memilih yang terbaik. Jangan hanya satu kandidat harus ini, misalkan gitu ya. Ini agak merepotkan. Harusnya partai memberikan pilihan. Oke, Pak, Kementerian Kesehatan misalkan, itu 4 orang. Silakan Bapak pilih. Ya. Dan salah satunya Mas Andri memang perlu diberikan warning adalah di Kementerian Kesehatan. Ini agak membuat orang berpikir tajam di masa pandemi ya, yang sangkut pautnya sangat erat dengan Kementerian Kesehatan. Kita melihat semua bahwa Menteri Kesehatan kan tidak difungsikan secara selayaknya. Ya, ini menurut saya perlu dipikirkan untuk salah satu yang diganti atau salah satu kementerian yang perlu wakil menteri justru yang mengerti labirin birokrasi di dalam Kementerian Kesehatan misalnya. Contohnya gini, Kementerian Kesehatan dari zaman nenek moyang kita itu sampai sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan dengan IDI itu, Ikatan Dokter Indonesia, karena mereka memang counterpart gitu ya. Ini malah saling berhadapan dan saling berlawanan dan saling memberikan. Itu salah satu dimensi yang menarik, Mas. Dinamikanya banyak yang terdengar isu di luaran antara mafia Alkes ini dengan Kementerian Kesehatan dengan ID ini bermain sehingga menyulitkan seorang menteri yang mau berjalan lurus misalnya. Ini bagaimana pendapat Mas Rudi mengenai soal ini? Ini penting ya, karena saya mendengar juga Pak Terawan ini dalam perspektif pengusaha bagus, karena dia melindungi dan dia bisa membantu untuk pengusaha untuk importir alat kesehatan atau obat itu bisa dihidupkan gitu ya. Dan itu kadang-kadang apa yang dilakukan Pak Terawan itu kan yang tadi Mas Andri bilang, dia bersinggungan dengan kepentingan organisasi kedokteran ini. Tapi perspektif rakyat secara umum, juga opini leader yang kita tangkap di beberapa media memang ini Pak Menteri ini tidak perform. Ini yang perlu kita pikirkan juga. Atau mungkin yang penting Mas Andri, diperlukan wamen lah. Satu lagi Mas Rudi, portofolio kementerian ini kan juga punya jajaran di bawahnya ya. Nah, menteri ini kan ditaruh di atas-atasnya. Ada yang baru, ada yang sudah lama. Yang sudah lama mungkin sudah mengerti bagaimana tadi yang saya katakan labirinnya, birokrasi di dalam kementeriannya. Ada juga menteri yang masih perlu mendalami dan sedang membereskan. Kalau betul, ada juga mungkin yang berselancar di atas ketidakberesan birokrasi ini dengan berbagai kepentingan tentunya. Nah, bagaimana caranya seorang menteri ini bisa membereskan dulu birokrasi yang katakanlah sudah bisa menjerat lehernya sendiri karena menterinya punya kebijakan yang bagus, tetapi kalau birokrasinya merasa dirugikan dalam tanda kutip itu kepentingan-kepentingan lama mereka, ini menterinya bisa jadi steril nih, nggak bisa bikin apa-apa nih, Mas Rudi. Saya sependapat Mas, karena ini diperlukan suatu keteguhan sikap seorang leader gitu. Ada seninya, art of leadership itu juga harus ada. Betul. Bagaimana dia bisa memainkan semua permasalahan yang ada. Tidak bisa juga kita menghilangkan semua birokrasi itu dipangkas kemudian orang baru, karena
dalam aturan pengangkatan eselon 1 misalkan, itu aturannya Mas Andri, itu harus masuk namanya seleksi akhirnya di TPA, tim penilai akhir. Gitu. Itu ada presiden, ada wakil presiden dan sebagainya. Ya, sahabat Indonesia, itulah tadi realitas politik dalam isu yang entah keberapa kalinya sudah tentang reshuffle kabinet. Antara pragmatisme politik, pertimbangan-pertimbangan politik yang pragmatis, dengan kinerja, di mana rakyat, tadi disuarakan oleh Mas Rudi S. Kamri, menuntut kinerja yang baik, terutama di masa pandemi ini. Mesti ada pertimbangan yang masak dari seorang presiden. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.